Anda saksikan sesaat lagi. Inilah Suimin Diharja dengan Fauzi Toldo di bawah Mister Gawang. Setelah pada pertemuan sebelumnya M. Halimlah yang menjadi penjaga gawang Persikabo Bogor, ada Rodrigo Santoni di depan. Pemain yang sudah mencetak 2 gol untuk Persikabo Bogor meski bermain hanya di putaran kedua ini. Batum Roger juga terlihat di lini depan dari Persikabo Bogor yang tentunya akan menemani Rodriguez. Nomor punggung 29 tadi terlihat Batum Roger. Di kubu Rahmat Darmawan di Sriwijaya FC, Dede Sulaiman menjadi penjaga gawang pada sore hari ini setelah Ferry Rotinsulu mengalami cedera saat berhadapan dengan Persikota Tangerang. Rotinsulu ketika itu bertabrakan cukup keras dengan penyerang depan Persikota Mustafa Aji, Keith Kayamba dan juga Christian Lenglolo di depan. Pemain-pemain cadangan yang diturunkan oleh Sriwijaya terlihat. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan sore hari ini adalah Agus Winardi. Dengan asisten wasit 1, Budiarto. Dan asisten wasit 2, John Raffendi. Serta wasit cadangan Daryanto. Inilah Suimin Diharja. Dan pelatih Rahmat Darmawan. Pelatih yang menggantikan Suimin Diharja di musim ini. Tanding di lapangan yang cukup keras tampaknya di Stadion Persikabo Cibinong ini. Persikabo Bogor sebelumnya bermain di lapangan Auri Citerep sampai dengan akhir tahun 1990-an. Dede Sulaiman tampil untuk keempat kalinya di musim 2007 ini. Ini adalah penjaga gawang nomor 3 Sriwijaya FC setelah Ferry Rotinsulu dan juga Afrianto. Dan yang Anda lihat saat ini tidak ada hubungannya dengan Toldo, tapi dia bernama Fauzi Toldo. Nomor punggung 30, penjaga gawang yang lebih banyak dimainkan oleh Suimin Diharja di putaran kedua. Mampukah Dede Sulaiman menjawab sebuah tantangan yang diberikan oleh Rahmat Darmawan untuk sebuah pertandingan penting sore hari ini? Persikabo Bogor menghadapi Sriwijaya FC. Di pertandingan babak pertama yang sesaat lagi akan Anda saksikan, wasit Agus Winardi akan meniupkan peluit sebagai tanda dimulainya pertandingan di babak pertama ini. Sriwijaya FC langsung mencoba untuk melakukan sebuah serangan sebelum akhirnya dipotong tadi oleh Rodrigo Santoni. Sebuah umpan dilepaskan tadi oleh Salomon, berhasil dipotong oleh pemain-pemain Sriwijaya. Dan kini Persikabo Bogor kembali melakukan tekanan. Nopianto di sayap kanan. Dia juga biasa bermain di sayap kiri untuk Persikabo Bogor. Afan Lubis. Salomon ke kotak penalti. Seme Pierre atau David Packney. Christian Lenglolo mencetak 10 gol untuk Sriwijaya FC di musim ini. Pemain yang mencetak hat-trick ketika Sriwijaya FC mengalahkan Persiraja dengan skor 5-0. Sebuah serangan dari sayap kiri kali ini. Christian Waroboy, pemain terbaik Liga Indonesia tahun 2005 ketika memperkuat Persipura Jayapura yang menjadi juara Liga Indonesia ketika itu. Seme Pierre. Salomon yang dituju. Ada Batum Roger di depan. Renato Elias. Nopianto. Suimin Diharja bereaksi di awal babak pertama ini. Batu mencoba menekan dari sayap kiri pertahanan Sriwijaya. Iya, kalau kita lihat di babak pertama di menit awal ini bahwa Persikabo sudah lumayan ya, mereka berani mengambil inisiatif walaupun kita ketahui bahwa dari segi kualitas materi mungkin Sriwijaya lebih di atas, tapi kalau kita lihat taktik terutama di lini tengah mereka berusaha untuk bisa menguasai daerah ini ya. Tendangan bebas diambil oleh Afan Lubis. Diangkat ke kotak penalti, pemain Persikabo Rodrigo. Masih ada Dede Sulaiman. Terjadi kemalu di sana. Sebuah tendangan langsung
Sebuah tendangan dilepaskan oleh Nico Susanto. Kita lihat bagaimana Alvan Lubis tadi melahirkan peluang bagus, peluang pertama untuk Persikabo, dan Rodrigo Santoni tadi dalam keadaan yang tidak begitu bebas. Iya, kalau kita lihat dua pemain saling berebutan ya, berarti ada ketidaktenangan. Kita ada dua pemain lihat saling berebutan, akhirnya kedua pemain ini tidak bisa menyentuh bola. Syafruddin dan juga Renato Elias di daerah pertahanan Sriwijaya, dan kini serangan kembali dilancarkan oleh Persikabo Bogor. Dari sayap kiri mencoba menekan, menjilang ke kotak penalti. Rodrigo kembali yang dituju. Saya melihat dalam usia pertandingan yang baru memasuki 3 menit, shock terapi dari anak-anak Persikabo dengan lebih agresif mengalirkan serangan dan mengancam barisan Sriwijaya. Bisa-bisa menjadi satu Tendangan penjuru. Mardiansyah sudah melakukannya. Christian Nenglolo. Pelanggaran dilakukan terhadap Christian Warobai. Dedi Indra yang melakukannya. Atau Nico Susanto ternyata. Dia adalah pemain Sriwijaya FC musim lalu. Main untuk musim pertamanya di Persikabo Bogor. Dalam tayangan ulang, mengambil dari belakang Alamsyah Nasution yang kembali diturunkan oleh Rahmat Darmawan setelah tampil menghadapi Persikota Tangerang di pertandingan terakhir. agak keras memang tadi pelanggaran dilakukan Nico Susanto. Dua pemain yang sama-sama berasal dari Medan, Erwin. Alvan Lubis kepada Batum Roger. Rodrigo terlalu jauh berdiri Mardiansyah di sayap kiri. Dan Dian Fahrudin. Christian Warobai kali ini. Arahkan ke depan. Christian Lenglolo. Masih ada Hengki Ardiles. Alvan kembali mengatur serangan. Namun kontrol bola yang buruk dari kapten kesebelasan Persikabo Bogor ini melahirkan lemparan ke dalam untuk Sriwijaya FC. Melewati menit ke-5 pertandingan babak pertama, satu peluang sudah diciptakan oleh Persikabo Bogor lewat Rodrigo dan juga Batum Roger di daerah pertahanan Sriwijaya FC. Zarahan menjilang masuki kotak penalti. Sebuah terobosan tadi pada Keith Kayamba. Mardiansyah. Batum Roger. Umpan yang baik kepada Rodrigo. Kembali memasuki daerah berbahaya Sriwijaya. Daru Obiora. Membantu pertahanan. Nopianto namun kali ini menguasai bola. Dari sayap kanan. Salomon menjilang. Batum Roger. Masih ada Syafruddin. Tekanan yang terus diberikan oleh tuan rumah. Sebuah peringatan tentunya bagi Sriwijaya FC sore hari ini. Dan kembali mereka melakukannya dari sayap kiri. Kita masalah yang paling utama sampai saat ini adalah kualitas lini tengah Sriwijaya FC. Mereka selalu memberikan peluang kepada pemain-pemain lini tengah Persikabo untuk bisa mengembangkan permainan dan bisa mengatur serangan. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi pertahanan Sriwijaya FC. Salomon tadi juga gagal melepaskan serangan. Dan bagaimana bisa begitu bebas ya seorang pemain tengah. Rodrigo mencari ruang di antara pemain-pemain bertahan Sriwijaya. Ya, berkali-kali memang kita lihat agresivitas anak-anak tuan rumah Persikabo sering dengan sangat-sangat mudah menembus barisan pertahanan Sriwijaya yang terkesan rada longgar. Kita melihat persoalannya sekarang adalah bagaimana ketenangan anak-anak Persikabo di lini depan bisa melakukan finishing yang sempurna di sini. Kita lihat bagaimana wajah kecewa dari Vimy di sini. Suimi Diharja adalah pelatih Sriwijaya FC untuk 2 musim dari 2005 hingga 2006. Sebelum digantikan oleh pelatih Rahmat Darmawan yang kini mengenali Sriwijaya FC. Batum Roger. Dian Fahrudin di sayap kiri. Rodrigo
Lemparan ke dalam Nopianto untuk Persikabo Bogor. Untuk kaki Noru Obiora. Batum. Kembalikan kepada Nopianto. Alvan Lubis. Mardiansyah. Semi Pierre menyilang kepada Salomon di sayap kanan. Agak sedikit mengherankan ya dengan kualitas pemain di lini kedua yang sedikit strata aja di atas anak-anak Persikabo. Kita lihat bagaimana Sriwijaya agak sulit untuk bisa menguasai lini yang paling vital ini. Iya, karena satu hal yang mereka tidak perhatikan soal faktor disiplin. Lihat bagaimana mereka begitu mudah tidak bisa mengantisipasi serangan-serangan dari Persikabo ini. Dan kini sebuah serangan yang harus berakhir dengan terjatuhnya Syafruddin di kotak penalti Sriwijaya. Rodrigo tadi yang memberikan isyarat bahwa terjadi benturan yang cukup serius antara dirinya dengan Syafruddin yang mencoba mengambil bola. Sebuah tendangan bicycle kick yang tepat mengarah ke rahang Syafruddin. Ya, keras sekali kita lihat bagaimana tendangan bicycle kick dari Rodrigo Santoni menerpa Syafruddin. Saya pikir ini agak serius, Erwin. Meski tidak ada unsur kesengajaan dari Rodrigo Santoni. Harus tarik keluar. Rahmat Darmawan yang langsung memberikan reaksi. Satu pemain yang coba diturunkannya pada sore hari ini menggantikan posisi Slamet Riyadi. Sementara Alamsyah Nasution juga mengalami masalah dengan kakinya. Sudah kembali bangun dan memperlihatkan kesadarannya. Dalam tayangan ulang sekali lagi melewati kepala Batum Roger. Sebuah tendangan keras dari Rodrigo tepat mengarah ke wajah Syafruddin. Iya, kalau kita lihat Syafruddin hanya memperhatikan bola. Normalnya seorang pemain belakang apabila mengenai bola atas, tangan itu selalu ada di depan. Untuk melindungi. Ya, untuk melindungi. Tapi kita tadi tangannya terlalu terbuka ya. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh Rahmat Darmawan untuk menggantikan Alamsyah yang mengalami cedera cukup serius tampaknya. Ben Berlian, pemain yang biasa dioperasikan di sayap kanan sebagai penyerang depan. Kalau kita lihat memang ada kemudahan pemain-pemain mengalami cedera. Salah satu faktor adalah kondisi lapangan. Kita lihat keras dan mungkin tidak rata bergelombang. Sehingga ini membuat pemain-pemain mudah mengalami cedera, terutama cedera ankle ya. Obiora, Ben Berlian, dipotong tadi oleh Hengki Ardiles. Nopianto ke sayap kiri, ada Mardiansyah di sana. Batum Roger. Dian Fahrudin. Umpan lambung kepada Kayamba Gums. Ada Renato Elias yang juga membantu serangan. Dijauhkan tadi oleh Semi Pierre. David. Saya pikir agak sedikit kesulitan buat anak-anak Sriwijaya, tim tamu untuk bisa beradaptasi dengan cepat dengan situasi lapangan yang kurang begitu bagus. Dan kita melihat bagaimana anak-anak Persikabo yang juga lebih cepat adaptasi menguasai setiap sudut di semua lapangan di Stadion Persikabo ini. Lebih agresif sepanjang 10 menit ini. Persikabo Bogor kembali melancarkan serangan. Batum Roger dianggap dijatuhkan oleh Haris Yulianto. Hanya berjarak 1 meter saja dari depan kotak penalti Sriwijaya. Dalam tayangan ulang, dorongan memang dilakukan oleh Haris Yulianto di sana. Saya kira itulah risiko seorang pemain belakang apabila tangannya bergerak ke depan. Walaupun itu menyentuh pemain, tapi dianggap itu sangat membahayakan ya. Dan wajar kalau wasit memberikan pelanggaran bagi Haris Yulianto akibat perbuatan ini. Ya, dan ini situasi yang membahayakan tentu saja buat Sriwijaya FC karena kita tahu bahwa dalam sederet pertandingan terakhir mereka, gawang Sriwijaya lebih banyak, lebih dominan dibobol lewat bola-bola mati. 2 diantaranya adalah dari tendangan bebas. Dan kini sebuah kesempatan bagi Persikabo Bogor. Ada Rodrigo dan juga Mardiansyah yang bersiap dekat dengan bola di depan kotak penalti Sriwijaya.
Zarahan yang terus mencoba mengganggu konsentrasi dari pemain-pemain Persikabo Bogor. Sebuah kesempatan baik yang pertama yang dimiliki oleh Persikabo dari tendangan bebas di luar kotak penalti. Dan tentu saja ini ujian buat kiper ketiga Sriwijaya, Denny Sulaiman di sini. 5 pemain membentuk tembok pertahanan. Ada Haris Yulianto, Dian Fahrudi, dan 3 pemain lainnya. Ardiansyah bersiap dengan kaki kirinya. Dan Rodrigo juga bersiap untuk mengambil tendangan bebas ini apabila diperlukan. Namun kita lihat siapakah yang akan mengambilnya. Rodrigo kah? Bagney, David, Batum Roger mencetak gol. Oh, offside kata tampaknya. Tidak ada ekspresi dari Batum Roger setelah mencetak gol. Berada dalam posisi offside kah? Suimi Diharja. Offside saya pikir. Lihat bagaimana pelatih Suimi. Oh, Batum merayakan golnya dalam tayangan ulang. David menendang bola ke arah gawang. Berdiri Batum Roger yang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Dede Sulaiman dalam tayangan ulang. Terjadi deflected di sana sebelum Batum bergerak leluasa untuk menyambut bola. Gol keempat Batum Roger, gol ketiganya untuk Persikabo Bogor. Iya, kita lihat pada saat bola rebound kena pemain belakang. Warabai terlambat mengantisipasi kita pada saat bola melenting. Warabai hanya terdiam, tidak mengantisipasi karena Batum Robert muncul dari belakang dia sehingga kita lihat Batum Robert begitu bebas dan ini menunjukkan kualitas daripada Batum Robert ini Roger dalam mengantisipasi segala satu kemungkinan di depan gawangnya. Ya, dan dengan sudut pandang yang sempit, saya tidak bisa melihat secara jelas apakah posisi Roger Batum dalam keadaan offside atau tidak. Tetapi di sini saya sepakat dengan Bung Roni bahwa kecepatan seorang striker bernama Roger Batum itu sangat-sangat speedy sekali. Dan pada saat yang sama, Christian Warobai kurang melakukan antisipasi pergerakan yang cepat dari Roger Batum. Pembuktian yang sangat baik bagi Batum Roger setelah dibuang dari Persija Jakarta di musim ini dan bergabung untuk Persikota Tangerang di awal putaran pertama dan kemudian berpindah ke Persikabo Bogor di putaran kedua ini. Dia mencetak 4 gol sejauh ini, 3 untuk Persikabo Bogor dan 1 diantaranya dibuat ke gawang mantan klubnya Persikota Tangerang ketika itu. Dan inilah yang menunjukkan kelas ya Roger Batum, bagaimana dia seorang pemain yang punya pengalaman, punya motivasi. Tentu ini ingin menunjukkan bahwa dia masih layak untuk diperhitungkan bagi siapapun lawan yang dihadapi ya. Ya, dan satu catatan lain adalah lagi-lagi kebobolan Sriwijaya berangkat dari bola-bola mati. Dian Fahrudin, satu nama yang didatangkan oleh Rahmat Darmawan dari Pelita Jaya Purwakarta. Menempati posisi dari Isnan Ali yang kali ini tidak diturunkan oleh Rahmat Darmawan sebagai starter. Dan Christian Warobai mencoba untuk melakukan tekanan dari sayap kanan. Berdiri di sana Dedi Indra Sempurna. Lemparan ke dalam Sriwijaya. Christian Lenglolo di kotak penalti. Bukan tendangan penjuru. Meski kita lihat Lenglolo terlihat protes keputusan asisten wasit 2 yang berdiri di sana. Kita lihat dari kualitas dua tim, walaupun dalam ranking jauh berbeda, tapi selama pertandingan 15 menit, 16 menit babak pertama ini kita lihat justru Persikabo bisa mengendalikan permainan. Mereka lebih tenang, lebih berani menguasai bola. Sebaliknya Sriwijaya FC, pada saat mereka menguasai bola, pemain-pemain kehilangan kepercayaan diri, akibatnya bola cepat hilang dari penguasaan timnya. Ya, dan sampai detik ini pun saya juga belum melihat ada satu setup serangan yang rapi yang dibangun oleh anak-anak Sriwijaya. Dan saya melihat kenapa Persikabo jauh lebih agresif. Selain soal pengenalan medan lapangan yang jauh lebih bagus dibandingkan tamunya, mereka juga lebih lepas bermain. Dan memasuki menit ke-17 ini benar-benar Persikabo Bogor mengambil inisiatif serangan sejak awal. Anda tentu tidak melihat pergerakan dari Zarahan sampai dengan saat ini. Dan bagaimana Kayamba mendapatkan kesempatan di kotak penalti Persikabo Bogor. Ya, itu juga satu pertanyaan yang perlu kita lontarkan. Zarahan yang kita kenal sebagai gelandang yang stylish dan penuh dengan kreasi-kreasi yang bagus. Sampai menit ke-16 belum melihatkan kelasnya sebagai seorang gelandang yang sangat penting dan patut diperhitungkan oleh siapapun. Serangan kembali dilancarkan Mardiansyah dari sayap kiri. Menjilang kepada Rodrigo di kotak penalti. Ada Salomon yang juga mencoba untuk menjemput bola. Andoro Biora, Rodrigo. Sebuah tendangan dari Batum Roger. Ben Berlian.
Penguasaan bola yang cukup lemah dari Ya. pemain-pemain Sriwijaya sore ini. Dominan pemain-pemain Sriwijaya tampil ya, di bawah bentuk terbaiknya, Erwin. Ya. Tidak maksimal dan sering melakukan kesalahan-kesalahan yang elementer, dan Warobai yang juga sering jadi lubang ketika banyak pemain-pemain Persikabo menusuk lewat sektor kanan, sering melakukan kesalahan-kesalahan yang juga tidak perlu. Boleh jadi ini juga karena kondisi Christian Warobai yang juga belum begitu prima dari cederanya. Lenglolo, umpan terobosan kepada Kayamba, berbahaya kali ini. Hengki Ardiles. Dia benar-benar menjadi pemain penting Persikabo musim ini. Bola dibuang tadi oleh Dedi Indra. Penjagaan khusus tampak dilakukan terhadap Kayamba. Lemparan ke dalam untuk Sriwijaya. Inilah pencetak 6 gol untuk Sriwijaya di putaran kedua ini dari 5 pertandingan yang dimainkan sebelumnya. Zarahan, band berlian, mencoba untuk melewati barrier, menjilang terlalu jauh bagi Christian Lenglolo. Dian Fahrudin. Jaga gawang Toldo. Lakukan antisipasi dengan baik. Persmi Minahasa sementara ini unggul 2-0 atas Persegi Bali. Setelah melewati awal putaran kedua yang cukup baik, Persegi sementara ini tertinggal dari tuan rumah Persmi Minahasa. Rodrigo juga membutuhkan gol sore hari ini untuk bisa menambah koleksi golnya sampai dengan pertandingan ke-7 Persikabo Bogor di putaran kedua ini. Diansyah mencoba melakukan tekanan. Batum Roger berhadapan dengan Syafruddin yang terlihat berbalut perban di kepalanya setelah menerima tendangan keras dari Rodrigo Santoni. Christian Lenglolo. Lemparan ke dalam Sriwijaya. Pelanggaran dilakukan oleh Alvan Lubis atau Niko Susanto ternyata terhadap Zarahan. Ia menjadi andalan di lini depan Sriwijaya musim lalu bersama Suimindi Harja ketika itu. Zarahan, kesempatan pertamanya untuk memberikan assist. Main yang mencetak gol ke gawang Persikabo Bogor di pertemuan pertama. Zarahan menjilang kotak penalti. Masih ada Salomon yang menjauhkan bola. Namun kini Zarahan kembali bisa menguasai. Ada Anur Obiora, Renato Elias. Tendangan yang masih cukup lemah untuk bisa diantisipasi dengan mudah Fauzi Toldo. Ya, memang rapat sekali kita lihat barisan belakang Persikabo menutup setiap ancaman, setiap pergerakan, setiap sudut tembak. Kita lihat bagaimana Fauzi Toldo mudah saja tadi menyergap bola yang juga tidak begitu deras dilepaskan tadi oleh Lenglolo. Lenglolo kepada Kayamba. Alvan Lubis kali ini. Batum Roger, sang pencetak gol untuk Persikabo. Pelanggaran dilakukan oleh Haris Yulianto untuk kedua kalinya. Setelah pelanggaran sebelumnya, yang melahirkan gol untuk Persikabo Bogor. Ya, dan semestinya Haris harus banyak belajar dari bagaimana mereka lebih banyak dibobol lewat bola-bola mati, dan mesti juga ekstra hati-hati. Karena kita tahu bahwa Haris mendapat kartu kuning dari sesuatu yang tidak perlu dilakukannya ketika mereka bertarung melawan Persikota Tangerang. Batum Roger mendapatkan pengawalan dari Dian Fahrudin. Diarahkan ke kotak penalti Rodrigo. Sebuah fingertip yang dilakukan oleh Dede Sulaiman. Benar-benar memberikan perlawanan yang sengit kali ini tuan rumah. Setelah mereka kalah 3-0 di pertemuan pertama, umpan yang sangat baik mengarah kepada Rodrigo. Namun penjaga gawang Dede Sulaiman dalam posisi yang juga sangat baik. Haris Yulianto. Salomon. Batum Roger berlari sendirian di antara dua pemain. Terlalu cepat melepaskan tembakan.
Ada satu hal yang menarik dari Brandon Roger ini. Dia walaupun kelihatan lambat, tapi penempatan posisi dia dalam Efektif. bergerak ya, mencari ruang kosong ini sangat efektif sekali Ya. dan sangat berbahaya sekali bagi lini pertahanan lawan. Dan kini giliran Rodrigo membahayakan daerah pertahanan Sriwijaya. Lihat harus menjaga Rodrigo dengan 4 pemain bertahan. Dan kini Zarahan, Christian Lenglolo. Ada Ben Berlian di sayap kanan. Nico Susanto mendapatkan kartu kuning dari Agus Winardi. Kartu kuning pertama untuk pertandingan sore ini setelah menjatuhkan Zarahan. Ya, dan agak sedikit terlambat, saya pikir wasit Agus untuk mengeluarkan kartu kuning buat Niko ketika bola sebetulnya dalam situasi advantage dalam penguasaan pemain-pemain Sriwijaya. Tapi apapun, Niko juga layak untuk disodori kartu kuning. Sebuah pelanggaran yang cukup serius mungkin. Menjepit dan menginjak pergelangan kaki kanan dari Zarahan. Sesuatu yang cukup serius nampaknya. Lihat dari tayangan ulang. Sebuah serangan balik. Mengambil dari belakang dan terinjak di pergelangan kaki kanannya. Nah, gelandang serang yang dimiliki oleh Sriwijaya FC yang berasal dari Liberia. Edu Juanda terlihat di sana. Andrian Mardiansyah juga berada di bangku cadangan. Agung Widodo juga memberikan reaksinya. Renato Elias, Kayamba, bermain cukup disiplin di daerah pertahanan. Di sini sampai saat ini bagaimana Suimin bisa mengantisipasi serangan-serangan Sriwijaya FC dengan mengantisipasi setiap gerakan Lenglolo. Kita lihat bagaimana Lenglolo bergerak, di situ selalu ada pemain belakang Persikabo yang mengawal ketat pemain ini ya. Mardiansyah kali ini. Renato Elias. Alvan Lubis ke sayap kiri kepada Nico Susanto. Kapten kesebelasan Sriwijaya musim ini. Setelah juga bermain untuk Sriwijaya FC tahun 2005. Renato angkat kepada Christian Lenglolo. Salomon, Batum Roger. Kembali kombinasi 1-2 di daerah pertahanan Sriwijaya. Agak sulit saya lihat berkembang pemain-pemain Sriwijaya dan sampai memasuki usia pertandingan 25 menit. Saya juga belum melihat bagaimana pergerakan dan kreasi-kreasi yang bagus yang diinisiatifi oleh Zarahan atau juga Obiora. Iya, mereka kehilangan kerjasama di lini tengah, organisasi mereka cukup lemah, terutama pada saat mereka kehilangan bola, penjagaan lawan juga tidak begitu ketat. Dan kini serangan balik dibangun. Ben Berlian, Kayamba, menyisir di sayap kanan, mencoba membuka ruang Ben di kotak penalti. Angkat terlalu jauh bagi Christian Lenglolo. Ada Nico Susanto, langsung mengcover daerah pertahanan. Namun Dian Farudin mampu memberikan umpan kepada Christian Lenglolo, mendekati daerah berbahaya. Penjagaan man to man yang dilakukan oleh Nopianto. Christian Lenglolo dan 10 golnya sampai dengan saat ini. Kita lihat semua pemain Sriwijaya di marking. Zarahan. Bola kini dikuasai oleh Mardiansyah. Rodrigo Santoni. Masih kapten kesebelasan. Dilanggar oleh Christian Warobai. Pergerakan dari Mardiansyah yang cukup mobile. Berada di second line. Dan memberikan umpan-umpan terukur kepada Rodrigo dan juga Batum Roger. Ya, saya memang memberikan satu penekanan untuk kapten kesebelasan Persikabo ini, Erwin Mardiansyah. Dengan tingkat mobilitas yang tinggi, Mardiansyah juga punya daya jelajah yang hebat dan bisa turun naik dengan nafas yang masih tetap prima di situ. Umpan yang terlalu jauh bagi Salomon.
Haris Sulianto. Dian Fahrudin kali ini. Christian Lenglolo mencoba untuk melakukan tekanan. Berdiri Nopianto di sana. Adnaru Obiora berduel dengan Salomon. Renato kepada Zarahan. Menjilang Ben terperangkap offside. Serangan yang cukup baik. Namun sayang sekali posisi Ben berlian dalam posisi offside. Ya, ini adalah pertama kali bagaimana Sriwijaya melakukan setup serangan yang bagus, yang menarik. Sebelum kemudian berujung dengan status offside dari Ben berlian. Kalau kita lihat Sriwijaya FC mau menguasai lini tengah, Sahran harus bermain seperti ini ya. Bagaimana dia memberikan bola, bergerak, mencari ruang kosong, sehingga peranan dia akan lebih jauh, lebih menguntungkan bagi Sriwijaya pada saat mereka sedang dalam situasi menyerang. Ya, harus tampil lebih eksplosif agar dia menjadi fungsional untuk lini kedua Sriwijaya. Dedi Indra yang tampil cukup baik sampai dengan saat ini. Warobai kepada Kayamba. Kembali lemparan ke dalam untuk Sriwijaya. Kesempatan yang cukup baik untuk bisa menciptakan peluang. Zarahan 1-2 pendek kepada Christian Warobai. Kembali dipotong oleh pemain bertahan Persikabo Bogor. Christian Warobai. Zarahan kepada Renato. Ben, kombinasi yang sangat baik. Kembali menekan ke daerah pertahanan. Tendangan yang masih bisa diblok tadi oleh David. 4 pemain bertahan yang cukup efektif sejauh ini di daerah pertahanan Persikabo Bogor. Dan mereka juga disiplin untuk memarking pergerakan siapa yang terdekat dengan mereka. Tendangan penjuru untuk ketiga kalinya Dian Fahrudin mengambilnya. Berhasil dikuasai oleh Fauzi Toldo sebelum terjadi pelanggaran antara dirinya dengan Haris Yulianto. Sekali lagi, tendangan yang cukup baik, namun timing yang juga sangat tepat dari penjaga gawang Fauzi Toldo. Sriwijaya praktis lebih banyak memanfaatkan dari bola-bola mati untuk bisa menciptakan peluang-peluang di daerah pertahanan Persikabo Bogor. Terlalu sulit untuk dikuasai oleh Mardiansyah. Sudah mencetak 5 gol sejauh ini untuk Persikabo. Tekanan dilakukan. Nico Susanto baik sekali kepada Mardiansyah. Menjilang Rodrigo yang dituju. Namun ada Haris Sulianto. Salomon kembali Rodrigo. Dijatuhkan oleh penjaga gawang Dennis Sulaiman. Terjadi benturan di sana. Namun tidak hukuman penalti yang diberikan oleh wasit Agus Winardi. Kita akan melihat sekali lagi. Sundulan dari Haris Sulianto. Ya, Erwin, bagaimana bebasnya tadi posisi Rodrigo Santoni, Roger Batum, dan juga Salomon. Dan sayang, mereka agak sedikit kurang cepat untuk melakukan antisipasi ketika ada bola rebound sebelum kemudian berakhir dengan tendangan penjuru. Alvan Lubis menjilang. Berhasil diambil oleh Zarahan. Umpan jauh kepada Christian Lenglolo. Masih ada Henky Ardiles. Dia tampil baik bersama Nopianto, David, dan juga Dedi Indra di barisan pertahanan. Noru Obiora. Safrudin. Carlos Renato Elias yang ditempatkan sedikit ke depan sebagai gelandang bertahan. Belum memberikan masalah bagi lini pertahanan Persikabo Bogor. Ya, kita lihat dalam pertandingan yang memasuki usia 32 menit, belum ada satu ancaman yang berarti yang diciptakan oleh anak-anak Sriwijaya. Agak sedikit ironis memang untuk sebuah tim besar yang sekarang menghuni puncak klasemen.
serangan mereka terlalu monoton ya. Ya. Kita lihat begitu dapat bola mereka selalu memaksa ke depan. Mereka tidak ada usaha untuk menguasai bola selama mungkin dalam tim sambil mencari peluang ya. Nopianto. Hengki Ardiles. Terlewat dari Christian Warobai. Berdiri di sana Mardiansyah. Menjilang ke kotak penalti Rodrigo yang dituju. Dedi Sulaiman harus meninju bola. Tekanan demi tekanan yang benar-benar diberikan oleh Persikabo Bogor sore ini. Bagus sekali tadi assist dari Mardiansyah. Zarahan mencoba untuk melakukan kreasi di lapangan tengah. Membangun serangan kali ini Sriwijaya. Noru Obiora. Ada Dedi Indra di daerah pertahanan Persikabo Bogor. Ben Berlian yang masuk menggantikan Alamsyah Nasution. Batum yang juga menjemput bola hingga lapangan tengah. 1-2 dia dengan David. Terlepas dari Safrudin, berbahaya permainan yang dilakukan oleh pemain-pemain bertahan dari Sriwijaya. Batum Roger juga mencoba untuk merebutnya tadi. Mereka seperti kehilangan kendali. Renato. Pada akhirnya saya harus bicara bahwa ini adalah bukti berikut strata dalam klasemen tidak bisa dijadikan acuan ya. Bahwa sebuah tim yang berada di peringkat ke-14 seperti Persikabo bisa tampil begitu dominan untuk pemuncak klasemen. Tamunya Sriwijaya FC Palembang. Sriwijaya hanya berbeda 1 poin dari Persib Bandung. Yang di pertandingan terakhir memetik 3 angka atas PSMS Medan dan berada di peringkat kedua sementara ini. Kita lihat pemain-pemain Sriwijaya FC pada saat mereka menguasai bola dan berada dalam situasi menyerang, terlalu cepat kehilangan bola. Lihat kembali lagi mereka terlalu mudah hilang bola. Apakah itu karena salah passing atau lawan lebih gampang untuk mengintercept setiap umpan yang diberikan ke depan. Salomon. Nopianto di sayap kanan. Kembali Salomon. Umpan cross pada Rodrigo. Dijauhkan tadi oleh Christian Warobai. Namun kini Nico Susanto. Satu tendangan kaki kiri yang coba dilepaskan di luar kotak penalti. Ya, kita melihat kelas Sriwijaya sebagai penghuni tangga teratas dalam klasemen sementara di wilayah barat tidak begitu kelihatan dalam laga sore hari ini. Selain juga soal penampilan Persikabo Bogor yang jauh lebih agresif dan lebih berani keluar menyerang dalam duel di Cibinong sore hari ini. Warobai. Back pass kepada penjaga gawang Dede Sulaiman. Kontrol Dian Fahrudin. Noru Obiora. Haris Sulianto kuasai bola. Umpan jauh kepada Dian. Mampu mencuri bola dari Nopianto. Lihat bagaimana taktisnya seorang stopper yang bernama Hengki Ardiles di daerah pertahanan Persikabo Bogor. Salomon memindahkan serangan di sayap kiri. Mardiansyah pada Batum Roger maksudnya. Obiora mendatar kepada Kayamba. Sulit mencari ruang untuk melepaskan umpan. Warobai kepada Ben Berlian. Kembali kepada Christian Warobai. Kombinasi yang cukup baik di sayap kanan. Christian Lenglolo. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Hengki Ardiles. Ada Christian Lenglolo tampaknya. Atau justru Christian Lenglolo yang dianggap melakukan kesalahan. Dan lihat bagaimana ekspresi dari Rahmat Darmawan yang seolah sulit memberikan penilaian kepada keputusan hakim garis. Batum dijatuhkan oleh Renato Elias.
jelas bagaimana Renato melakukan pelanggaran terhadap Batum Roger. Ya kalau wasitnya jeli seharusnya pemain ini mendapatkan kartu kuning karena di samping mengambil dari belakang juga menghilangkan peluang Batum Rogers untuk bisa mendapatkan peluang mencetak gol ya. Pemain yang mencetak gol di menit ke-19 tadi, Batum Roger, menjadi satu pemain di lini depan yang menyulitkan pemain-pemain Rahmat Darmawan sampai dengan saat ini. Inilah Coach Rahmat yang menangani Sriwijaya FC untuk musim pertamanya. David kembali akan mengambil tendangan bebas. Berdiri Syafruddin dan juga Kayamba Gams. Mampukah Persikabo Bogor memanfaatkan peluang kali ini? Sebuah tendangan keras. Sayang langsung mengarah kepada penjaga gawang Sriwijaya. Penjaga gawang yang harus berhati-hati dengan lapangan yang cukup keras ini. Karena bola pantulan yang tidak bisa dikendalikan tentu akan memberikan hasil yang mengecewakan. Gulirannya terkesan keriting, Erwin. Ardian Syah kembali. Sebuah ujian yang cukup berat dari bagi Christian Warobai di sayap kanan. Safruddin. David. Dedi Indra. Alvan Lubis. Melebar ke kanan. Gangguan yang cukup baik tadi dari Andaru Obiora. Dian Fahrudin. Sempat mengenai kaki Salowa. Rodrigo. Bermain di daerah pertahanan sendiri. Masih Obiora. Berdiri dekat Zarahan di sana. Terlalu ke bawah kita lihat bagaimana Obiora harus jemput bola. Christian Lenglolo. Masih mencari ruang untuk melepaskan umpan. Renato maksudnya. Namun ada Alvan Lubis. Zarahan. Menjundul bola kepada Andoru Obiora. Kembali kombinasi 1-2. Sebuah tekanan kali ini di sayap kiri. Hengki Ardiles kembali jadi pemain yang mematahkan alur serangan Persikabo Sriwijaya. Renato harus kembali menjatuhkan Batum Roger. Dalam gerakan yang lebih lambat, kita lihat sebuah penjagaan yang khusus tampaknya dilakukan oleh Renato Elias terhadap prajurit Batum. Dua pemain ini kembali terlibat saling tarik, saling dorong, namun Kayamba ternyata umpan yang buruk dari Ben Berlian. Terlalu sulit bagi Kayamba untuk menahan umpan jauh dari Renato Elias. Memasuki menit akhir, Sriwijaya FC masih tertinggal 1-0 atas Persikabo Bogor lewat gol Batum Roger di menit ke-19. Gol yang lahir dari sebuah tendangan bebas yang sempat menimbulkan kemelut dan berhasil dimanfaatkan oleh Batum Roger. Kini Salomon Kobe. Umpan yang baik dari Batum Roger, menyisir di sayap kanan, mencoba mengecoh Dian Fahrudin, menjilang ke dalam kotak penalti. Rodrigo Santoni mendapatkan peluang terbaiknya sore ini, namun gagal memanfaatkannya. Ya, saya setuju Erwin, ini adalah peluang terbaik buat Rodrigo Santoni. Kita lihat bagaimana umpan dari Salomon Kobe, manja sekali. Tapi kita melihat heading dari Santoni tidak begitu akurat dan tidak begitu deras mengalir. Bahkan juga melebar di samping kanan gawang Dedi Sulaiman. Sayang saya pikir. Kini serangan balik dilancarkan oleh Sriwijaya. Andoru Obiora bermaksud untuk melepaskan bola ke belakang dari penjaga gawang Fauzi Toldo. Memang benar-benar ke belakang, namun di luar dari gawang Persikabo Bogor.
secepat itu Sriwijaya FC melakukan serangan. Secepat itu pula Persikabo Bogor membalas dengan serangan. Niko Susanto kali ini gagal memberikan umpan sempurna. Bola berhasil dikuasai oleh Kayamba. Andoru Obiora. Berdiri Christian Lenglolo di sayap kanan. Ada Dian Farudin. Oh, lihat bagaimana buruknya koordinasi permainan dari pemain-pemain Sriwijaya FC. Ya, sangat buruk saya lihat. Seorang Kate Kayama sendiri bahkan sampai harus turun terlalu ke dalam untuk menjemput bola, dan pada saat yang sama Dian Farudin juga berada di depan meninggalkan pos yang seharusnya dia huni di situ. Kita juga melihat bagaimana umpan-umpan yang sering tidak akurat. Cedera tadi dialami oleh Solomon Kobe. Bahkan sebelum dia bertabrakan dengan Renato Elias. Tidak ada nama Seme Pierre dalam susunan pemain cadangan Sui Mediharja. Dan Kabo Mania yang sementara ini cukup berpuas dengan satu gol yang dibuat oleh Batum Roger. Kalau melihat penampilan Sriwijaya ini, saya kira tugas berat untuk Rahman Darmawan pada saat istirahat. Bagaimana dia nanti bisa mau membenahi kualitas timnya, baik dalam bertahan maupun dalam menyerang. Karena di babak pertama ini kita lihat penampilan pemain-pemain Sriwijaya ini sama sekali tidak begitu bagus. Ya, di bawah bentuk terbaik mereka, dan kerjasama antara blok juga tidak terjalin dengan bagus. Haris Sulianto, Noru Obiora, masih Obiora dalam penjagaan Alfred Lubis. Dipindahkan kepada Dian Fahrudin. Kembali Obiora melakukan 1-2 sentuhan untuk melepaskan umpan menyilang. Ada Christian Lenglolo yang sudah menunggu di sayap kanan. Masih Lenglolo berhadapan dengan Dedi Indra. Lenglolo pendek kepada Zarahan. Christian Warobai, kembali Christian Lenglolo. Satu usaha yang bisa mereka bangun dengan lumayan baru saja. Dan dalam keadaan yang tidak begitu bebas ruang tembaknya, Lenglolo coba melepaskan satu tendangan. Hanya 1 menit tambahan waktu di babak pertama yang diperlihatkan oleh wasit cadangan Daryanto tadi. 1 menit ini mungkin akan menjadi milik Persikabo Bogor atau Sriwijaya FC yang bisa memanfaatkannya untuk menyamakan kedudukan sampai dengan akhir babak pertama ini. Faris. Sebuah tindakan yang cukup beresiko tadi. Rodrigo benar-benar pemain yang membahayakan pemain-pemain bertahan dari Sriwijaya. Lenglolo dalam penjagaan David, juga sangat buruk umpan dari